Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati dengan NIM Unit Program Studi dan dari kampus Universitas Samudra. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep daur biogeokimia. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu belum tentang bagaimana konsep daur dari biogeokimia? Kalau belum tahu, ayo kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang pengertian daur biogeokimia, di mana biogeokimia ini merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan juga yang tidak hidup dalam suatu ekosistem. Nah, materi pada setiap tingkatan tropiknya itu dia tidak hilang. Materinya ini dia berupa unsur-unsur penyusun bahan organik yang dapat didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, air, dan juga tanah. Nah, dari daur ulang materi tersebut harus melibatkan makhluk hidup dan juga bebatuan, ataupun kita bisa bilangnya dengan sebutan geofisik, sehingga disebutlah dengan daur biogeokimia. Daur biogeokimia terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada daur air, yang kedua ada daur karbon dan oksigen, yang ketiga ada daur nitrogen, yang keempat ada daur belerang ataupun sulfur, yang terakhir ataupun yang kelima ada daur fosfor. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pertama tadi ada apa? Daur apa? Daur air. Nah, air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air ini berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Nah, selanjutnya kita memasuki daur yang keberapa tadi? Daur yang kedua. Daur apa? Daur oksigen dan daur karbon. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya karbon dioksida dan oksigen di atmosfer secara musiman dapat disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu daur nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan juga asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan juga nitrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang daur yang keempat. Daur yang keempat tadi ada daur belerang ataupun daur sulfur. Nah, jadi di dalam daur ini terjadi peristiwa oksidasi dan juga reduksi yang merupakan kunci pertukaran cadangan SO4 yang terjadi dengan cadangan sulfida besi yang terdapat dalam tanah sebagai persediaan cadangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke daur yang terakhir, yaitu daur yang kelima, ada daur fosfor. Nah, fosfor di sini merupakan elemen yang terpenting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP, yaitu adenosin trifosfat, sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat terdapat dalam bentuk bebatuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut yang akan membentuk sebagai sedimen. Adanya pergerakan dasar bumi menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat muncul ke permukaan.
Di darat, tumbuhan mengambil fosfat yang terlarut dalam air dan juga tanah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya daur biogeokimia ini adalah prinsip bahwasanya unsur-unsur esensial kehidupan dapat bergerak secara siklis dan terus-menerus di seluruh sistem bumi. Unsur-unsur ini dia tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Mereka hanya dapat diubah dari bentuk organik ke anorganik. Begitu juga sebaliknya. Sekian video pembelajaran dari materi konsep daur biogeokimia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.